pertama kali dan terakhir di dalam hidup gue threesome dengan kakak adik Kembar sedarah. Emang kalau misalkan nyalain rokok orang tuh utang ewe? Utang ngewe katanya. Gue kayak coba main-main lah sama cowok atau dimainin gitu. Tunggu. Ada satu video klip yang gue tonton. Itu video klipnya bahkan bikin lagunya sama Cinderella. Yes, mantan gue. Mantan lu? Mantan. Lu kan musisi, Ben ya? Tapi kayak nggak ada duit ya? Duit dari musik itu susah banget. Susah banget ya? Susah banget. Gue tuh kalau ditanya gue menganggap diri gue sebagai seorang musisi atau enggak, sejujurnya dari dulu gue nggak pernah suka musik doang. Iya. Jadi gue nggak suka kalau misalkan gue hanya dilihat atau dipandang atau dikenal sebagai musisi doang. Band ya band aja gitu. Iya. Nama gue Ben Taiwan. nggak pakai intro tapi perkenalan. Menurut gue adalah diri gue sendiri. Apapun yang gue lagi lakukan itu yang gue lakukan. Apapun yang gue sudah lakukan itu yang gue udah lakukan. Iya. Salah satu dari banyak hal yang gue suka, dari banyak hal yang gue lakuin adalah musik. Biarpun udah lama banget nih, hampir beberapa bulan gue nggak ngeluarin musik lagi, tapi akhirnya gue lagi menjadi musisi lagi. Gara-gara baru ngeluarin album gitu kan ceritanya. Gara-gara baru ngeluarin materi musik. Ntar kita ngobrol soal itu ya. Gue sebenarnya sekarang kalau untuk musisi, yang menariknya adalah menurut gue sekarang tuh musisi lebih gampang orang dilabelin jadi musisi. Kalau dulu mungkin lo harus ngasih lagu-lagu lo ke label-label untuk. Gue pernah dengar juga ceritanya Oslo, dia dari Medan gitu rantau, terus dia harus ini terus ada yang beberapa ditolak sampai akhirnya nerima gitu. Kayak sekarang lo nyanyi di kamar mandi bagus, lo upload di TikTok, lo musisi gitu. Orang tuh udah langsung nge-brandingin lo, oh lo musisinya gitu. Itu bener banget sih menurut gue. Kayak sekarang semuanya akan lebih gampang dan mudah untuk self-proclaim sebagai apapun karir passion, mau penyanyi, mau dia kayak fashion enthusiast, beauty vlogger, lo bisa menyebut diri lo bisa sebut diri lo sebagai pekerjaan, sebagai orang yang memiliki pekerjaan langsung gitu tanpa perlu kayak ngelewatin legalitas tertentu gitu kan. Legalitasnya, gelar nih dapetinnya gimana. Sekarang lo bisa jadi apa aja dalam waktu yang sesingkat dan secepat itu gitu. Musisi salah satunya karena sekarang banyak banget yang suaranya bagus, banyak banget yang tinggal posting di Instagram atau di TikTok atau di YouTube. Suaranya bagus banget, atau dia bisa langsung. Tadi dia punya niche-nya dia gitu ya. Kayak contoh kayak siapa 88 Rich Brian. Yes. Gitu. Itu kan sebenarnya juga YouTube kan? Awalnya dia setahu gue mulai dari YouTube juga. YouTube kan, dia mulai masuk label, sebelum dia ketemu 88 Rising kayak. Dia nge-brandingin dirinya sebagai Cina Utara. Cina Utara kan gitu kan? Yang pas pinggang, kan terus kacang. Kita muka-muka kayak gini, kita ngobrolin kayak gini, ntar dikira kayak ini tiko-tiko ngomongin cokin-cokin gimana? Kagak, gue kan gak ngatain Cina kontol kan sebenarnya kayak Cina. Enggak, maksudnya gue anak utara 18 tahun gitu. Brandingan Cina Utara tuh begitu udah gitu. Jelas banget. Udah jelas gitu. Jadi menurut gue Rich Brian tuh pinter gitu. Dia menggunakan fenomena itu terus untuk dia sadar apa enggak ya dia ngelakuin. Cuma dia pinter aja menurut gue. Makanya gue sebenarnya nggak ngatain, malah gue respect gitu. Dari banyaknya Cina Utara cuma dia. Dan itu tadi ngomongin soal menjadi musisi gampang atau susah, terus bisa secepat itu lo bilang lo sebagai musisi. Cuman yang berhasil tuh nggak banyak. Betul. Biarpun berhasilnya tiap orang beda-beda ya. Betul. Cuman kalau ngomongin sukses di musik gitu, nggak sebanyak-banyaknya musisi, mau mereka yang udah ngelewatin prosesnya begitu lama, mau yang baru rekam mereka nyanyi di kamar mandi semalam, itu gue bisa bilang nggak gampang sih untuk berada di satu posisi di dalam karir apapun yang lo pilih gitu.
Dan berhasil tuh nggak gampang gitu. Kadang juga yang terkenal cepet hilang cepet. Betul. Kadang juga yang itu fenomena paling sering terjadi. Itu kayak dimanapun nih. Dimanapun di. Lu ngerasain itu nggak? Gue karena belum terkenal banget dan udah lama jadi kayak ini bakal gimana ya? Iya. Cuman yang tadi gue bilang gue suka banyak hal. Gue nggak cuma suka musik doang. Jadi kalau ditanya band tuh kerjanya atau kayak profesi apa ya? Gue being band aja. Gue lagi kerja di fashion, gue di fashion. Gue lagi balik ke musik, gue di musik. Gue lagi di mana ntar ya gue di situ. Menurut gue itu cara gue bisa menyenangkan diri gue sendiri tanpa perlu mikirin beban nih. Oh, gue musisi, gue harus main musik mulu. Gue fashion enthusiast, berarti gue harus di dunia fashion mulu. Ya, kayak jadi menjarain lu gitu ya? Yes. Dan menurut gue kayak zaman sekarang gitu beberapa tahun terakhir kayak udah bermunculan banyak banget orang-orang gitu. Gue nggak tahu range umurnya berapa gitu. Cuman mereka pasti memiliki lebih dari satu pekerjaan tok gitu. Itu kayak setahu gue pernah sempat ada artikel atau kayak risetnya gitu. Jadi banyak banget anak-anak berumuran ini dia memiliki lebih dari satu pekerjaan. Dan menurut gue itu hal yang asik banget. Kenapa lu cuman harus melakukan satu pekerjaan doang. Kalau yang lu suka banyak dan semuanya bisa menghasilkan, memberikan lu kebahagiaan dan kepuasan, kenapa cuman stick dengan satu tipe pekerjaan doang? Betul. Tapi itu maksudnya sering berjalannya berkembangnya zaman tuh emang makin ke situ ya. Gue anak hukum tapi jadi creative director gitu di dunia advertising, aneh banget gitu. Teman-teman gue yang udah jadi jaksa, jadi polisi, jadi lawyer, jadi hakim gitu-gitu. Itu gue ke kantor masih yang kaosan gitu. Gue gak peduli juga sih sebenarnya. Kayak duitnya sama deh. Bedanya gue bersih. Bedanya lu bersih. Enggak, sorry. Teman-teman gue kayak gue tahu kalian tidak ada yang korupsi. Lu tuh kental banget kan, darah musisi lu tuh kental banget. Bokap lu, gue waktu kecil tuh ngefans banget sama bokap lu. Karena gue gak tau lagu-lagu bokap lu yang sekarang. Lagu-lagu bokap lu yang dulu tuh gue tahu banget. Zamannya Walkman tuh gue hampir punya setiap kasetnya bokap lu. Baru muncul nih dulu tuh beli kaset, apa nama tokonya ya? Ada satu nama toko. Distara betul. Distara betul. Gue lupa sebelum Distara ada yang lebih spesifiknya satu nama tokonya. Cuma ada warnanya biru kuning. Hah? Bener. Biru kuning. Warnanya biru kuning. Iya, bukan Aquarius. Itu gue kalau beli kaset pasti di situ. Dan tuh ada di Kelapa Gading Mall dulu gue menyokap gue. Aduh gue lupa. Jadi, namanya ada di ujung otakku cuman gue lupa. Iya. Jadi yang pertama ngeracunin aja. Yang pertama ngasih tahu gue lagu bokap lu tuh nyokap gue malah. Gitu, Dek, nih ada nih Frankie Siombing. Gue kayak ya anak kecil gitu kan, kita nerima aja pas. Lu umur berapa waktu itu? SD, gue tuh kelas 2, kelas 3 kali. Kelas 2 SD, kelas 3 SD kali. Terus udah gue dengerin kayak emang enak banget gitu, suara bokap lu tuh timeless gitu. Terus tapi habis itu nyokap gue juga yang kayak, Dek, nggak bener nih Frankie Siombing. Kenapa mah? Dia cerai gitu. Tapi itu adalah beban di saat lo dilihat dan disukai oleh banyak orang. Iya. Ini gue ngomong bukan cuma karena bokap gue adalah penyanyi rohani gitu, untuk pendeta juga. Agama Kristen ya. Ini kita Kristen talk ya. Cuman menurut gue mau Kristen pun atau nggak Kristen pun, sekuler, pasti kalau lo adalah seorang sosok yang disukai, didambai, diikutin karyanya, dikonsumsi karyanya oleh banyak orang, udah pasti orang akan punya ekspektasi terhadap lo. Dan gue sempat baru beberapa bulan terakhir ini, gue ke Bali, bokap gue tinggal di Bali. Gue ngobrol sama dia, gue bilang, karena selama ini dia ngerasa, kok pas dia dulu cerai gitu, banyak banget fans-fansnya dia, orang-orang yang kayak, wah Frankie mah anjing nih, atau dia pendeta, dia nyanyiin lagu Kristen tapi selingkuh misalkan, atau cerai gitu, ninggalin keluarganya. Nyokap gue kayak gitu statementnya ke gue, udahlah Dek, ini jangan, soalnya kan gue masih kecil, takutnya dia tuh jadi panutan gue gitu. Bener, mungkin pasti kayak dari, apalagi orang tua yang punya anak pasti bilangnya ke anaknya kayak, jangan kayak dia gini, karena takut tercemar lah atau gimana. Cuman gue bilang ke bokap gue bahkan, emang mereka pantas buat sedemanding itu ke lo, karena lo yang lo dia yang bikin kita banyak, suka, dan mereka udah suka sama karya lo jadi kayak lo jadi kayak
Superman atau Spiderman gitu. Jadi lo di posisi itu lo punya tanggung jawab untuk menjaga image lo, untuk menjaga bukannya supaya jaim atau supaya jadi fake ya. Cuman lo harus sadar bahwa lo di posisi lo akan bisa mempengaruhi banyak orang dari apapun aksi lo. Ini gue ngomong ini ke bokap gue. Umur berapa tuh? Ini baru beberapa bulan lalu. Mungkin 2 bulan, 3 bulan lalu gue terakhir ke Bali ketemu dia. Gitu, terjadi obrolan itu berarti gara-gara bokap lo tuh bingung kali. Kita lagi minum santai, lagi mabok-mabok tipis. Karena gue jarang ketemu bokap gue, jadi sekali kita ketemu kita bakalan ngobrol banyak, dikit, ngobrol dalam gitu. Ya. Dan cerainya mungkin berapa tahun lalu? 8 tahun lalu kalau nggak salah. Iya. Waktu itu gue SMA transisi ke kuliah. Cuman baru beberapa bulan ini gue punya obrolan sama dia, gue bilang ke dia, ini bukan salah mereka dong. Kan lo sadar lo ada di posisi itu. Ya. Di industri dan di ranah ranah religius gitu. Iya. Dan dampaknya jelas gitu. Lo nggak bisa sewenang-wenang bilang lo jangan ngejudge gue dong. Iya. Nggak bisa. Lo kan public figure. Iya. Apalagi figur apa bilangnya? Figur religius. Gitu. Religius. Iya, pemuka agama lah. Bisa dibilang kayak gitu. Pemuka agama. Dia kocak banget tuh obrolan itu. Iya. Tuh lu pas dia cerai tuh dulu. Awal banget. Apa lu udah tahu proses udah lama terus jadi pas cerainya lu kayak oh ya gue udah tahu nih bakal cerai atau tiba-tiba lu Jadi waktu itu bokap dan nyokap gue udah pisah lumayan lama, mungkin kayak sekitar 2-3 tahun. Bokap gue udah gak di rumah. Kita gak ada yang serumah, gue, kakak gue, adik gue, dan nyokap gue gak ada yang tahu. Adek lu umur berapa tuh waktu itu? Adik gue tuh adik gue beda 5 tahun sama gue. Gue kelahiran tahun 95. Gue SMA, dia SD akhir lah. SD akhir. Di waktu itu kita gak ada yang tahu kalau misalkan bokap tuh bakal nikah lagi. Atau karena komunikasi lagi kurang baik lah. Bukan kurang baik, emang gak baik waktu itu sama bokap gue. Taunya cerai doang, bukan nikah lagi. Bahkan waktu itu belum cerai. Ada beberapa tahun itu emang belum cerai sama sekali. Jadi emang pisah. Bokap gue pindah entah kemana. Nggak tahu tuh lu. Awalnya nggak tahu. Sampai akhirnya kita tahu, oh dia masih pacaran dengan sekarang yang menjadi istrinya sekarang, Tante Feby sekarang. Cuma waktu itu sempat hilang kontak gitu. Kenapa? Akrab nggak sama dia? Sekarang akrab banget. Oke, lanjut ya. Yang gilanya ini aja sih, waktu tuh bisa merusak dan bisa memulihkan. Itu yang menariknya sih dari hidup menurut gue. Di waktu itu dia sempat pindah rumah, cabut dari rumah, kita nggak ada yang tahu dia mau cerai. Tiba-tiba bilang mau cerai nih. Kita langsung mikirnya, oh pasti dia mau nikah lagi. Jadi butuh secara legal cerai dulu kan. Iya. Akhirnya sidangnya berlanjutnya lama banget. Sumpah lama banget. Mungkin lebih dari 1 tahun. Kayak proses perceraiannya gue ingat banget sampai di titik akhir, kayak sidang akhirnya. Nyokap gue bilang, Ben, mama habis ngobrol sama acara mama nih. Dan kita butuh saksi. Untuk persidangan ini. Untuk jadi saksinya nyokap gitu. Dan lo diminta? Yang diminta gue, kakak gue dan kakak gue. Karena lu 17 tahun? Bener. Kakak gue nolak. Gak mau ikut campur. Dia mungkin kayak masih marah dan masih kesel kayak, gak mau tahu, gak mau ikutan. Mungkin ya kayak gitu. Gue kayak, karena gue tuh anak paling dekat sama nyokap dan sama bokap gue. Paling dekat di antara kakak gue sama adik gue. Biasanya anak tengah kayak gitu deh. Mungkin deh. Iya, biasanya anak tengah temen lu. Gue nggak pernah pikirin atau cari tahu kenapa. Tapi turns out gue anak yang paling dekat ke nyokap gue dan ke nyokap gue di waktu itu. Jadi gue yang paling hatinya kayak, gue deket banget sama bokap gue deket banget sama nyokap gue. Terus sekarang gue harus ada di tengah-tengahnya, biarpun lebih membela ke nyokap gue. Cuman akhirnya gue iyain, dan gue jadi satu-satunya anak yang jadi saksi di sidang. Gue inget banget di hari sidangnya, itu gue duduk di kursi saksinya, sebelah kanan gue bokap, sebelah kiri nyokap. Pas hakimnya nanya ke gue gitu sebagai saksi, dia nanya kayak, jadi gimana menurut kamu hubungan papa mama dan ayah dan ibu kamu? Gue kayak mau ngomong gak bisa ngomong, gue nangis ancur di depan pengadilan. Gue kayak, wah gila, ini lebih berat dibanding yang gue kira gitu. Karena gue selalu, semenjak bokap gue cabut, gue selalu berusaha menjadi orang yang sangat mengontrol perasaan gue. Karena kakak gue
hilang dengan kesibukan dan dengan cara healingnya dia sendiri. Iya. Adik gue masih terlalu kecil. Gue ngerasa gue yang lebih sering ketemu nyokap nih. Gue harus megang banget nih emosi gue. Kalau enggak ada yang jagain, nggak ada yang netral ibaratnya. Jadi gue kayak gue nggak tahu ya, gue nggak kebayang karena bokap nyokap gue nggak cerai. Tapi kayaknya ya, gue lumayan bisa ngebayangin karena mungkin menurut gue pada saat itu walaupun lo jadi saksi netral, tapi pasti bokap sama nyokap lo tuh punya harapan untuk kayak lo bela gue dong, gitu nggak sih? Karena kan itu ujung-ujungnya ke hak asuh kan, salah satunya. Nah ini salah satu hal yang gue admire banget dari gue suka dan gue respect banget sama bokap gue. Iya. Dia tuh tahu kalau dia bikin salah. Jadi dia nggak pernah meminta apapun. Nggak pernah minta anak-anaknya dukung atau membenarkan kesalahannya dia. Dia terima full konsekuensi apapun yang dia bikin. Dia nggak pernah kayak terlalu bantuin gue ya, Ben kamu belain papa dong, gini-gini bilang gini dong please. Nggak ada. Dia selalu lu mau ngomong apa. Iya. Dan itu menurut gue laki banget loh. Buat salah, lo berani tanggung jawab. Itu keren sih. Iya. Cerainya nggak keren, cuman sikap itunya keren. Ada satu sikap yang emang jadi panutan lu lah ya. Yes. Lu bikin salah, ya lu tanggung jawab apapun resikonya ya. Walaupun resikonya lu ibaratnya lu dijelekin sama anak lo, gitu ya. Yes. Ya, itu adek lu sedih banget tuh pasti ya. Adek gue sedih banget dan dampaknya bahkan ke dia nggak sadar karena masih kecil banget. SD kan tuh iya. Dari SD, SMP. Dia SMP, SMA terjebak di di hubungan keluarga yang hubungan ayah dan ibu yang nggak stabil, yang komunikasinya susah. Abang-abangnya juga, ya lu bukan maksudnya abang lo lagi tuh kayak. Bener. Oke itu kan posisi pasti dilihat tadi lu kayak, aduh dia juga bodo amat lagi gitu. Yeah. Ada lu cewek. Susah banget sih pasti buat dia. Dan komunikasi di keluarga nggak stabil, finansial nggak stabil, sosok ayah yang kuat juga kagak ada. Nggak ada, ya. Sosok ibu yang kuat juga, ibu gue posisinya lagi nggak kuat, orang habis disakitin nanti gimana mau kuat gitu. Cuman nyokap gue waktu itu melakukan sebisa dia buat at least gue nggak bisa selamatin Petra gitu, anak yang paling tua. Terus dia juga nggak bisa selamatin gue. Yang penting dia waktu itu bilang ke gue, yang penting gue selamatin Iva dulu, adek gue yang paling kecil. Karena dia yang paling kecil umurnya dan di paling ringkih kali ya. Benar. Masih paling ringkih waktu itu. Gue bilang, ya, gue sih di waktu itu Ben, gue cuman mikirin untuk selamatin Iva aja. Ya. Itu 8 tahun yang lalu ya berarti? Perceraiannya itu sekitar 8 tahun yang lalu. Cuman mulai cekcoknya mungkin dari sekitar 10-11 tahun. Ya 10-11 tahun lumayan lama. Selama akhirnya cerai gitu ya, lu ikutin sidangnya setahun, terus 2 tahun sebelum cerai udah masalah, udah pisah rumah segala macam. Itu semua tuh, itu mempengaruhi lu terhadap pola pikir lu untuk ngelihat hubungan atau ngelihat perempuan atau melihat lu sebagai laki-laki, mempengaruhi? Banget sih. Karena apa yang paling mempengaruhi? Sebelum perceraian itu gue hanya bisa dibilang sebelum perceraian itu gue beda banget orangnya setelah perceraian itu. Kebetulan gue juga lagi. Oh berarti ada band sebelum perceraian dan band setelah perceraian. Karena kebetulan perceraian itu deket-deket waktu gue putus sama mantan gue. Gue pernah punya mantan, kita pacaran dari kelas 1 SMA sampai awal-awal pertama kuliah. Pacar pertama gue. Pegangan tangan, ciuman di bibir itu pertama kali sama mantan gue. Baik banget orangnya. Sebut saja namanya Mawar. Kita pacaran Mawar. Mungkin 5 tahun gitu. Berarti sampai kuliah tuh ya? Sampai kuliah. Bener-bener dari kecil banget. Sampai sudah beranjak dewasa gitu. Kebetulan gue putus sama dia itu berdekatan dengan timeline perceraian ini. Oke. Dan gue adalah putus dulu apa bokapnya kamu cerai dulu? Deketan banget. Sampai mana yang lebih dulu? Oh, sampai lu lupa. Karena sedekat mungkin jarak kayak minggu. Jaraknya beberapa minggu gitu. Chaos banget tuh pasti, Le. Wah, chaos banget. Karena kebetulan gue putus dari mantan gue ini, pacar 5 tahun. Gue dulu sama dia bener-bener bisa dulu gue orang yang setia banget. Gue nggak pernah ketemu cewek lain, nggak pernah suka atau chatan atau nggak pernah selama gue pacaran sama mantan pertama gue ini. Thank you, bro.
terima kasih Mas Ganteng. Setelah putus, ditambah perceraian orang tua gue, dan ternyata gue tahu, oh di mantan gue udah deket langsung sama cowok lain. Dan ternyata pas mungkin beberapa bulan dari hubungan terakhir gue sama dia udah ketemu sama cowok ini. Oke. Dan gue sakit hati banget karena lo lagi terpuruk. Gue lagi terpuruk dan satu-satu orang yang gue cintai selama ini, ternyata dia udah ketemu sama orang lain dan ada kemungkinan ternyata dia yang selingkuh gitu. Oke. Iya. Asumsi lu di situ lah ya. Asumsi gue di situ. Dan kayak sempat terbukti bahwa bener dia selingkuh gitu. Gue hancur banget. Di titik itu, gue kayak semacam berjanji ke diri gue sendiri, gue akan balas dendam gitu. Karena gue disakitin dan gue hancur banget. Gue mikir, gue mau main-mainnya sekarang. Fix gue mau main-main sekarang. Gue udah capek kasih semuanya ke satu orang, komit full, bikin dia bahagia. Terus toh gue juga gak pernah bisa ngertiin. Masih bocah banget lah. Gue bisa dibilang masih labil lah waktu tahun pertama, tahun kedua kuliah gitu. Terus gue kayak bikin janji dengan diri gue sendiri, gue mau balas dendam. Balas dendam ke nih orang? Balas dendam ke nih orang dan ke kehidupannya sih. Kayak secara keseluruhan juga kayak gue mau balas dendam sih. Dan gue emang bilang ke dia, spesifik ke mantan gue ini, gue sakit hati banget. Gue bakal bikin lo sakit hati juga. Biarpun kita putus, gue akan bikin lo sakit hati juga. Setelah itu gue jadi bandel banget. Parah. Cewek? Ya. Bandel banget. Entah kenapa di waktu-waktu itu gue sadar bahwa gue bisa cepat menemukan apa yang orang lain inginkan dan apa yang orang lain butuhkan, khususnya wanita. Ya. Dan gue menyalahgunakan itu untuk... lu sadar lu punya skill untuk bisa deket sama cewek cepet nih gitu ya, tapi lu menyalahgunakan karena lu sakit hati nih. Awalnya gue karena masih baru banget, jadi awalnya gue kayak gue bisa nggak ya kayak deketin cewek atau kayak Jadi waktu itu bisa dibilang belum sepenuhnya sadar. Cuman gue berusaha terus sedikit. Mungkin dalam kedua 3 tahun pertama setelah perceraian dan setelah gue putus sama mantan gue bandel. Gue dekat sama banyak perempuan. Dalam waktu yang sama? Dalam waktu yang sama. Gue tidur sama banyak dari mereka juga. Cuman gue ingat banget dari dulu sampai sekarang. Ini nggak boleh di-cut karena nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Apa namanya? Lu akhirnya bandel tuh. Gue bandel banget. Bandel cewek segala macam. Cuman dari dulu tuh gue nggak pernah bukan tipe yang kayak bohong-bohong ke cewek gitu. Iya. Gue selalu bilang maunya apa dan gue nanya dia maunya apa. Lu bilang maunya kalau gue mau punya banyak cewek gitu. Enggak. Karena emang gue tuh dari dulu gue tuh suka permainan nih. Dulu tuh menurut gue cinta adalah sebuah permainan. Ngejar. Dan yang menang adalah dan harus ada yang menang. Dan yang menang adalah yang paling jago mainnya. Dalam hal apa nih? Maksudnya menangnya ditandai dengan lo dapetin dia terus lo putusin misalnya? Apapun yang lo mau, misalkan lo maunya dapetin hatinya, jadi kalau lo berhasil mendapatkan hatinya, lo menang gitu. Iya. Atau misalkan lo nggak sakit hati ujung-ujungnya, di saat kalian pisah, tapi dia yang sakit hati, oh berarti lo aman, lo aman gitu. Dulu gue tuh mikirnya, menurut gue tuh aneh dan jahat banget kalau sekarang gue. Tapi pada saat itu kan, gue nggak membenarkan. Tapi kalau gue pikirin, yang gue bilang bokap nyokap gue nggak cerai nih. Tapi kalau gue di posisi itu, bokap nyokap gue lagi rusuh waktu itu, terus gue punya pacar pertama satu-satunya yang udah 5 tahun pacaran, tiba-tiba si anjing selingkuh nih, ya rusak gitu, rusak banget gitu, bisa jadi rusak banget gitu. Gue tuh yang gilanya tuh dulu gue tuh, ada waktu gue single dan gue ketemu banyak teman wanita gitu, tapi gue single, nggak bermasalah, maksudnya secara etis gitu kan aman dong, gue single gitu. Sampai di titik di mana gue akhirnya memulai hubungan yang serius lagi sama orang lain. Ternyata gue gak bisa berhenti ketemu wanita yang lain. Akhirnya menjadi habit. Dan habit yang buruk menurut gue. Cuman gue selalu punya pembenaran dulu. Gue selalu mikir, kalau misalkan gue bisa membahagiakan atau bikin senang lebih dari satu wanita gitu. Kenapa harus cuma satu? Dan balik lagi ke
yang tadi gue bilang, gue dari dulu nggak pernah bohong, gue nggak punya pacar. Enggak, gue selalu bilang gue punya pacar. Gue maunya ini, atau gue tanya lu maunya apa? Kalau kita cocok dan lu nggak apa-apa dengan situasinya, mungkin dianya juga punya pacar juga. Jadi seribet tapi sebenarnya sesimpel itu. Tapi bisa dibilang yang pasti seru banget. Dan gue orangnya selalu suka dengan hal-hal yang menantang, yang kalau gue cerita ke teman-teman gue misalkan, atau mereka tahu, mereka kayak gue selalu emang ada gilanya aja sih gue. Jadi kayak semakin menantang, semakin liar, semakin aneh konsepnya, gue akan semakin tertarik terhadap hal-hal kayak gitu. Yang tadi gue bilang, gue punya pacar tapi gue masih ketemu cewek-cewek lain gitu. Itu salah sih menurut gue. Dan tuh triggeringnya dari divorce kan? Salah satunya. Triggeringnya bareng, divorce dan gue putus. Lo putus cinta itu kan? Gue putus cinta. Di waktu yang bersamaan gitu. Yes. Maksudnya, ya itu jadi satu hal yang mungkin lumayan mengerikan buat orang tua. Buat orang tua. Buat anak kali ya. Maksudnya buat anak dalam arti, kalau orang tua kita cerai, apalagi cerainya chaos gitu ya. Tapi kan banyak juga ya cerai-cerai yang masih damai. Bener. Ya kayak mendingan kita cerai biar damai daripada kita bersatu, kita perang gitu. Banyak juga kan sebenarnya. Bisa dibilang kalau perceraian nyokap dan bokap gue, kalau gue yang disuruh jelaskan, gue bisa pilih itu adalah gue bisa menjelaskan itu adalah perceraian yang chaos bukan banget, yang baik-baik gitu. Iya, buktinya impact-nya ke lu. Kayak gitu kan. Dan di waktu itu juga gue sempat lumayan lama nggak ngobrol sama bokap gue. Ini sebelum akhirnya dia nikah lagi, dia masih single juga. Ada waktu gue lama gak ngobrol sama dia, akhirnya deket lagi setelah dia pisah dari nyokap gue. Akhirnya gue dekat lagi sama bokap gue, dan gue berusaha ngertiin dia. Jadi gue sering banget nemenin dia, ikut dia ketemu temen-temennya. Dan yang gue lihat, oh ini kehidupan bokap gue ternyata selama ini seperti ini. Mungkin bahkan sebelum yang dia keluar dari rumah pun, yang gue nggak tahu nyokap gue tahu atau enggak, atau anak-anaknya tahu atau enggak, yang pasti gue nggak tahu. Ternyata dunia sebebas ini. Dan itu menurut gue salah satu pemercik api gue jadi sebandel apa, karena gue lihat langsung dari bokap gue. Beberapa kalau lo tanya gue setahun atau 2 tahun lalu, lo kenapa jadi cowok brengsek banget sih Ben, atau jadi cowok tai banget bermain dengan banyak cinta dan dengan wanita gitu. Gue kan salahin bokap lo. Dulu kalau lo tanya gue setahun 2 tahun lalu deh. Sekarang ya gue bisa bilang salah gue sendiri. Itu kemauan gue sendiri dulu, keputusan gue sendiri dulu. Dan akhirnya gue belajar bahwa semua yang gue ambil keputusannya, mau lo cerai, mau lo diselingkuhin, diputusin pacar lo, ditinggalin istri lo, tinggalin suami lo, kan abis itu yang ambil keputusan kan lo sendiri. Tetep lo. Dulu gue senaif itu untuk bisa bilang, enggak, ini bokap gue, salahin bokap gue. Lo gak terima gue sakitin hati lo, atau lo kambing hitamnya bokap lo. Lo gak tahu bokap gue gini-gini lo, gue. Oh iya. Gitu jadi, dan itu naif aja sih. Nggak salah, bener nggak salah karena kejadian. Cuman gue fully in control terhadap apa yang waktu itu gue putuskan. Gue maunya sebebas apa, sesantai apa, apapun itu yang gue lakukan dulu, kayak dengan hubungan dan percintaan gitu. Itu keputusan gue sendiri gitu. Cuman yang gue at least syukurin adalah gue selalu menjadi diri gue sendiri. Itu yang bikin gue nggak menyesalkan dan nggak menyesal dan nggak regret apapun yang gue pernah lakukan di masa lalu, karena gue selalu menjadi gue sendiri. Gue nggak pernah memiliki niat yang buruk, karena gue selalu bisa dibilang gue tuh selalu, kalau gue ketemu sama seorang wanita gitu, gue akan pengen dia untuk sejatuh cinta sama gue, sesuka itu sama gue, sehingga lu bisa bahagiain dia. Sehingga gue bisa bahagiain dia. Tapi nggak tahu tuh durasinya hanya akan untuk 1 malam kah? 6 jam kah? 2 jam kah? Sebulan, setahun, 5 tahun? Nggak tahu. Gue nggak pernah kayak kita kan bareng. Kita panjang nih kayaknya. Kita kayak cuma semalam doang nih, nggak gitu. Lu kan tadi ngomong soal
apa ya, mendapatkan cinta yang semakin seru, semakin challenging tuh semakin seru buat lo ya? Hal terseru apa yang pernah lo alamin dalam urusan percintaan lo? Atau mau kita spesifikin ke sex experience lo? Kita bahas dua-duanya kali. Boleh, kayaknya seru deh. Kalau misalkan ngomongin cinta, ngomongin hubungan yang lebih serius, gue selalu suka banget kalau misalkan gue ketemu dengan seseorang yang sangat berbeda dari gue. Jadi gue nggak bisa tebak kalau gue lagi bareng sama dia, harinya akan kayak gimana, jam itu akan kayak gimana. Gue selalu suka sama orang yang out of the box, sama cewek yang out of the box, yang nggak bisa dikontrol, yang tahu maunya apa. Jadi kalau misalnya gue ketemu seseorang yang ambisius berarti ya? Ambisius juga. Kalau gue ketemu seseorang yang beda banget sama gue, atau emang menarik banget, gue akan bisa kelepar-kelepar. Gue punya rekomendasi. Punya rekomendasi? Iya, PNS. Nggak, kalau lo ngomongin perbedaan banget dari lo. Tadi lo ngomong gue kira pengacara. Ternyata PNS gitu. PNS. Kayak gitu, oke. Biasanya cewek-cewek kayak gitu yang akan membuat gue jatuh cinta dan akan membuat gue ingin memiliki hubungan yang serius dan panjang sama dia, biasanya. Ya. Kalau kita ngobrol dan bicara tentang hubungan fisik, kriteria sama, yang seru dan yang out of the box juga. Iya. Paling menarik. Apa sih fisik out of the box tuh? Maksudnya toketnya 3 gitu. Toketnya 1 tapi pentilnya 5 gitu. Gue kalau ngomongin fisik tuh, gue semua teman-teman dekat gue tahu bahwa gue nggak pernah punya selera spesifik tentang nggak pernah punya selera wanita yang spesifik. Gue nggak terlalu mikirin badannya bagus atau enggak, cantik atau nggak. Gue tuh semua relatif, dan ntar gue bilang kalau gue dapet dan kena sama dia, menurut gue dia orangnya asik, dia orangnya menarik, itu udah kepincut lah gue. Ya. Kalau kita ngomongin tentang cerita seks gitu. Kita ngomongin cerita tentang seks, gue lumayan unik sih cerita gue. Kalau bisa dipilih top, the mostnya nih, top of the top, salah satu deh yang paling seru. Gue pernah ketemu janjian di waktu gue lagi liar-liar dulu, zaman kuliah. Gue ketemu sama ada kakak adik kembar dari kampus lain lah. Ini waktu lu kuliah nih? Ini waktu gue kuliah. Lu ketemu kakak adik, lu janjian sama 2 orang bersamaan atau lu janjian sama 1 datangnya 2 nih? Jadi kita berdua karena lumayan, kita berdua. Kita bertiga ini lumayan memiliki inilah, apa ya bilangnya, kayak brandingannya tersebar lah waktu itu. Oke. Karena sama-sama tahu, tapi kita bertiga nggak pernah kenalan. Akhirnya kebetulan waktu itu mereka punya Instagramnya bareng. Tapi mereka ini zaman dulu belum ada OnlyFans, atau mereka juga bukan orang anak kuliahan biasa aja. Iya. Kembar, kita janjian kalau nggak salah dari Instagram. Minum dia sekarang dia influencer bukan sih? Bukan? Enggak. Oh, bukan. Kayak gue lagi mencoba mencerna siapa. Kayaknya lo dan kalian nonton kayak nggak akan. Oh, enggak ya? Oke. Sebut saja namanya siapa ya? Santi dan Santa. Gitu. Santi dan Santa, oke. Janjian ketemuan di rumah gue, kita minum bareng, akhirnya berhubungan bareng, dan itu pertama kali, dan Trisam pertama kali dan terakhir di dalam hidup gue trisam dengan kakak adik. Kembar sedarah. Identik. Kembar identik. Fuck, mabok. Nggak terlalu mabok sih, karena jadi lu bener-bener totally sadar hitungannya kan, kita bukan yang besoknya lupa. Sadar Maksudnya itu terjadi bukan karena kehilafan kan, tapi memang karena ada niat dan kesempatan. Emang ada niat dan kesempatan yang kita wujudkan. Terjadilah kita bertiga semalam. Mungkin kayak sempat sekali 2 kali lanjut setelah itu, cuman tetap bertiga doang. Kayak wah, ini kayak terlalu ekstrim sih kayaknya. Terlalu ekstrim atau terlalu menyenangkan nih? Sangat menyenangkan, bukan terlalu lagi. Paling menyenangkan tuh salah satu momen paling menyenangkan gue. Semoga untuk mereka juga menyenangkan.
banyak sih cerita-cerita. Nah itu Seks gue yang aneh-aneh. Cuman ini salah satu yang paling gila sih. itu lu terus udahan, maksudnya hubungannya udahan. Emang kita kontekan dan ngobrol untuk ya seru-seruan nongkrong dan emang buat hook up aja gitu. Iya. Itu menurut gue salah satu hal yang Ada nggak kayak yang tabu gitu tabu. di Indonesia gitu. Iya. Cuman kalau lo tahu itu semua orang banyak banget, itu hal yang biasa aja sebenarnya. Tapi tergantung masing-masing orang. Gue nggak peduli sama Indonesia ya. Buat gue itu nggak biasa aja nih. Oh iya? Itu gila banget sih. Oh nggak, ini di luar konteks sama Iya, kakak iya. adiknya gitu. Cuman kayak hooking up atau kayak kenalan minum terus kayak kalau sama-sama suka. Oh dan sama-sama iya. terus kalian langsung kayak yaudah balik ke tempat lu atau balik ke tempat gue. Ya itu biasa. Itu biasa aja. Tapi ngomongin itu, fenomena sekarang tuh sebenarnya aneh. Kenapa belum? Gue nggak tahu ya, mungkin ini salah satu impact dari berkembangnya digital kali ya. Gue tuh ngelihat fenomenanya, kalau orang dilecehin terus dia bikin thread di Twitter, gue ada setuju dan nggak setujunya. Setujunya dalam arti mungkin dia saat dia udah melakukan tindakan hukum tapi dikacangin, akhirnya dia harus nge-spill gitu. Tapi kadang dia nge-spill tapi saat dibawa ke jalur hukum, misalnya dia sendiri misalnya mau dibantuin nih untuk dibawa ke jalur hukum, dia nggak mau gitu. Mungkin kayak kasusnya Gofar gitu ya. Tapi ada juga nih sekarang fenomena di mana lu di ghosting udah spill Twitter gitu. Maksudnya lu di bar, lu ketemu mabok, balik ke siapa, terus lu besoknya udah one night stand ditinggal, lu lu bikin thread di Twitter. Tuh gue anjing apaan sih gitu. Untungnya di zaman gue dulu lagi bandel-bandelnya, gue kayak berasa tua banget, padahal enggak juga sih. Iya. Mungkin kayak 4 tahun yang lalu. Ya. Tapi itu belum ada nih. Belum ada. 4-5 tahun lalu spill Twitter tuh belum ada tuh. Mungkin budaya ada spill dan cancel tuh belum ada. Nggak ada. Mungkin ada, tapi untuk kasus-kasus yang memang besar banget gitu. Kasus-kasus politik mungkin gitu di Twitter gitu. Tapi kalau untuk kayak lu di ghosting, aneh banget ya, aneh banget. Tapi emang itu indahnya dan jeleknya kebebasan kita bersuara di media sosial sih. Iya. Lo bisa bikin konten dan bisa share dan cerita tentang apapun, kapanpun gitu. Iya. Dan lo bisa bohong juga loh. Bisa. Lo bisa jujur. Bisa. Lo bisa share dari lubuk hati lo yang terdalam. Tapi di saat yang bersamaan lo bisa bohong juga. Bisa. Dan sang pembaca atau para pembaca, para konsumen dari terhadap marketnya itu 11-12 sih menurut gue yang bisa tahu yang jujur yang mana, yang gak jujur yang mana. Gue contoh lah, maksudnya kasusnya Gofar gitu. Itu cewek yang spill, kalau menurut dari hasil yang gue lihat gitu ya, dia udah bilang kalau dia minta maaf kalau dia ngomongnya sembarangan, dia bikin cerita segala macam. Terus dan menurut gue Gofarnya pun udah nggak mempermasalahkan. Oh ya udah, padahal kalau gue jadi Gofar mungkin gue kayak anjing nih gitu. Udah gue jelek-jelekin, nama gue hancur, ruginya parah banget gitu. Udah, tapi Gofar udah nih diem nih. Tapi di Twitter masih lanjut. Gue walaupun Gofar tidak terbukti melakukan, ya emang udah gue cancel aja sih. Gue kayak the fuck man gitu. Itu yang tadi gue bilang. Lu dengan banyaknya experience lu sama cinta nih, tidak menutup kemungkinan loh besok, lusa, bulan depan tiba-tiba ada satu cewek ini tiba-tiba ya, yang lu nggak sengaja kenalan misalnya di Holy Wings waktu itu mungkin. Untung gue nggak pernah ke Holy Wings. Atau di bar-bar lainnya gitu ya. Tiba-tiba dia bikin thread nih. Iya, kita sebut saya namanya BS. Ben si Hombing gitu. Lo kena lah istilahnya. Kena lah. Hancur nggak lo? Hancur tau? Hancur sih. Cuman gue selama ini berharap, dan tiap kali gue ketemu wanita gitu, di saat gue single, di saat gue punya pacar dulu, gue nggak pernah, yang tadi gue bilang, gue nggak pernah bohong, gue selalu jujur, dan gue selalu memfilter juga orang-orang yang gue berhubungan, mau hanya ngobrol, mau minum, mau sampai tidur bareng, itu gue harus ada kayak vibe checknya gitu, ada kayak kita sefrekuensi nggak nih, kita saling ngerti atau saling sama-sama asik nggak, dan gue selalu ada kayak ini mungkin ada tai dan rada gimana ya, cuman gue selalu kayak di saat
gue lagi bareng sama siapapun, gue akan memberikan mereka versi terbaik gue. Ya. Jadi gue berharap dari dulu Jaim nggak berarti. ada yang bukan jaim, justru gue akan bikin dia senang banget gitu. Mau itu hanya semalam, 2 malam, mau itu jadi pacaran. Ya. Gue selalu memberikan yang terbaik sampai mungkin kalau lu tanya kayak mantan-mantan gue atau teman-teman dari gue dulu, mungkin gue bisa bilang kayak nggak akan ada yang nggak suka sama gue atau kayak punya dendam atau apa. Karena gue yakin mereka juga having a good time gitu waktu itu gitu. Dan itu menurut gue adalah sebuah apa ya? Itu penting banget sih. Karena kayak bukannya kayak gue mau makin dia atau dia mau makin gue, cuman kayak kan kita sama-sama mau, kita seru-seruan, senang-senang bareng menikmati apa yang kita ingin nikmati bareng di waktu itu. Kan udah sama-sama dewasa juga, ya udah gitu, nggak usah ntar ada yang kenapa-napa atau spill di medsos dan lain-lain. Biasanya gitu-gitu, itu nggak kejadian sih biasanya. Biasanya. Gue sih tipe orang yang percaya gitu. Nggak, tapi gue rasa Gofar sebelum kejadian juga berpikir hal yang sama nggak sih? Paham nggak lo maksud gue? Gue ngomong Gofar lah yang memang tidak terbukti bersalah gitu. Terbukti bahwa nih cewek halu gitu. Dia pun pasti akan berpikirnya, enggak, gue konsen kok, sama-sama mau. Kena. Gitu, ya enggak sih, gue juga pengen bilang hati-hati bro. Karena tadi aneh banget yang gue cerita soalnya ke bokap gue kayak, mau ini beritanya benar atau enggak, mau udah terbukti. Maksudnya, apa ya, resikonya tuh kalau menjadi seorang public figure tuh gede banget. Jadi, apa ya, pertimbangan lo harus jauh lebih gila dibanding orang yang bukan public figure gitu. Betul. Followers lu berapa juta, berapa ratus ribu, pasti resikonya akan lebih besar. Lebih besar. Dan semakin banyak orang kenal lu ibaratnya. Bener. Dan kalau misalkan ada apa-apa nantinya, kayak misalkan sebuah berita palsu kayak Gofar gitu misalkan, itu menurut gue ada salahnya Gofar juga. Karena dia harusnya lebih berhati-hati, karena dia ada di posisi setinggi dan seterkenal itu gitu. Itu sih, itu hal-hal yang pasti ada hal-hal yang bisa dihindari dan bisa dilakukan untuk mencegah yang gini-gini. Lu kan banyak ya, maksudnya bermain cinta. Apa ya? Berkecimpung di dunia percintaan. Lebih aneh lagi tuh. Bukan dunia musik, bukan dunia fashion, dunia percintaan. Sebenarnya dunia musik yang based on percintaan gitu. Maksudnya banyak musisi itu kan bikin lagu itu karena memang based on their experience untuk urusan percintaan, apapun lah, terdihianatin teman gitu. Lu tuh kayak gitu gak sih? Maksudnya banyak gak sih lagu-lagu lo yang memang itu karena experience lu gitu? Gue pribadi, nih gue coba cerita dari kalau gue lagi bikin lagu atau gue lagi ngobrol tentang musik gue, nih gue coba cerita sedetail mungkin. Lagu-lagu gue 90% bisa dibilang tentang cinta. Dan selalu ada rasa yang spesifik di tiap lagu yang gue tulis, ada rasa yang spesifik. Itu lagunya buat siapa dan di momen apa, di kejadian apa, di jam dan di detik, di menit apa, lagi ngapain, selalu ada kayak spesifik momennya dan untuk siapanya. Dan kalau gue lagi nggak ada hubungan atau momen spesifik itu, gue nggak akan bisa bikin lagu. Iya. Makanya gue bisa dibilang gue jarang bikin lagu, karena pasti hampir semua lagu yang gue tulis yang tentang cinta, pasti itu pengalaman sendiri. Gak pernah gue bikin, gak pernah. Termasuk yang baru ini? Termasuk yang baru ini. Kan itu album ya? Ya kemarin tuh, jadi gue kemarin baru kabarin bahwa akhir bulan ini gue akan ngeluarin album. Kemarin tuh gue kasih tahu judul albumnya apa. Dan keluar lagu pertama. Jadi kalau album yang ada berapa lagu, ini lagu pertama, urutan pertama, kemarin gue keluarin judulnya Menghilang. Anda suka menghilang kan? Gue suka menghilang dan suka menjadi korban orang yang menghilang juga. Maksudnya lo di ghosting juga berarti? Jadi lagu Menghilang itu yang gue baru keluarin kemarin, spesifik tentang pembalasan. Gue sering di ghostingin, tapi ditarik ulur, dirayu-rayu, dan ditarik kembali, terus dia cabut lagi, terus dia nelfon lagi, dia datang lagi ke dalam kehidupan gue. Sering digangguin lah gue.
akhirnya di titik dia sangat membutuhkan gue dan dia pengen gue ada buat dia, gue yang cabut. Oke. Nggak, gue mau komentar sedikit kayak, maksudnya banyak orang tuh ngejudge cowok tuh suka ghosting, bajingan. Emang lo pikir cewek nggak lebih jago kalau ghosting, anjing gitu nggak sih? Kalau dia ngomongin dari pengalaman gue pribadi ya, gue lebih sering ketemu cewek brengsek dibanding cowok brengsek. Cowok brengsek. Nah, gue lebih sering ketemu cewek brengsek dibanding cewek yang nggak brengsek. Cuman ya katanya kan ya lo kan akan attract orang yang seperti lo. Mungkin karena gue emang brengsek juga, jadi yang gue attract adalah cewek-cewek yang brengsek juga. Kayak mungkin kebanyakan cewek-cewek dari dulu gue ketemu dan berteman gitu. Ya. Berteman di kasur gitu. Kebanyakan mereka punya pacar juga. Dan biasanya justru kalau hubungan gue sama dia kayak gitu, dia punya pacar, gue punya pacar, itu akan jauh lebih gak ribet. Gak ada, karena udah tahu batasan-batasannya, gak akan ada yang baper, gak akan ada yang demanding. Lebih gitu. Kayak tahu batasan-batasannya, hanya ingin enaknya secara bertanggung jawab. Udah, kita ketemu di tengah deh. Tapi kebanyakan selalu punya pacar pasti cewek-cewek yang gue ketemu. Nah itu berarti lagu si Menghilang yang lo keluarin pertama kemarin, itu tentang itu? Itu tentang itu. Dan spesifik dengan satu wanita ini dulu kita sama-sama punya pacar, mungkin kita berdua udah menjalani beberapa hubungan dengan pasangan yang berbeda gitu, udah sempat ganti pasangan, cuman kita dalam kalau nggak salah kayak 2-3 tahun sering ketemu satu sama lain. Dan kita dulu temenan deket. Dan memutuskan kita akan terus menjadi teman yang dekat, tapi saling membutuhkan. Saling friends with benefit. Friends with benefits lah bisa dibilang ya. Gua kenal nggak? Kayaknya enggak. Kayaknya. Inisialnya itu influencer dia, bukan? Punya market. Dia punya market lah. Punya market ya. Kalau disebut namanya mungkin akan jangan ya. Akan berbahaya. Lebih baik jangan. Nah berarti itu ngomongin lu sama dia berhubungan sama lagu lu yang keluar pertama kemarin, maksudnya kayak ya ada waktu di mana kalian ngilang, tapi ada waktu juga di mana kalian bareng lagi gitu. Betul, karena lumayan panjang tuh hubungannya, kayak 2 tahun, 3 tahunan lah kalau nggak salah ya gue bilang. Dan seru banget, gue selalu suka hal-hal yang kayak gitu, biarpun salah gitu. Biarpun kalau pacar gue tahu atau pacarnya cewek ini udah punya tahu, cowok, karena dia udah punya cowok, tahu udah pasti akan pecah. Lu bisa diserang banyak orang loh karena statement lu barusan. Maksudnya kalau lu suka walaupun lu tahu lu salah gitu. Menurut gue itu karena dulu gue mikirnya seperti itu dan gue ada di situ. Jadi nggak ada salahnya kalau gue cerita gue dulu berpikiran seperti apa dan melakukan apa gitu. Oh ini dulu nih ceritanya ya? Ini dulu. Yang even yang si Menghilang ini kan lagu sekarang. Yes. Tapi gara-gara itu karena ini cewek kan? Ini udah terjadi lumayan lama. Mungkin 2 tahun yang lalu. Baru lu bikin lagunya sekarang. Yes. Lagunya mungkin kayak udah ada dari di zaman-zaman itu, cuman baru dikeluarin sekarang lagunya. Karena gue suka, kebetulan ini pertama kali gue ngeluarin album juga. Jadi dari album ini, judul albumnya Nostalgia. Nostalgia. Karena ini kalau nostalgia kan lo kayak balik ke masa lalu dengan ingatan momen-momen yang lo pernah jalani gitu, lo pernah ada di situ gitu. Kalau nostalgia itu kenapa judul albumnya Nostalgia? Karena ini ingatan-ingatan di masa lalu tentang dia. Oh dianya banyak tapi? Dianya banyak. Makanya judul albumnya Nostalgia. Karena semuanya ingatan tentang dia. Lagu-lagu ini tercipta dari ingatan-ingatan. Berapa lagu? Ada 10 lagu di album ini. Yang baru keluar 1? Yang baru keluar 1. Oke, nanti berarti albumnya keluar tanggal 26. Oke, itu bisa gue dengerin di mana tuh? Nanti bisa dengerin di semua streaming digital platform. Akan ada beberapa konten di YouTube juga tentang lagu-lagunya. Ya. Maksudnya gue mau ngingetin buat orang yang nonton, mana tahu dia yang dimaksud lagi dengerin nanti. Itu cerita gue tuh maksud. Cerita sama gue tuh. Ntar rencananya gue akan nge-spill. 10 nama wanita tersebut. 10 lagu ya? Jadi siap-siap kalian namanya ke-spill. Gak usah. Di Twitter. Di Twitter. Oke, ya. Itu 10 lagunya tentang dia ya. Tentang dia. Ada satu lagu yang spesifik. Kebetulan ada beberapa lagu di album ini yang udah pernah gue keluarin
beberapa waktu yang lalu. Dari 10 lagu ini ada satu lagu yang bukan tentang dia, tapi ini tentang nyokap dan bokap gue, hubungan mereka dulu. Karena gue dulu pernah mimpi, ini kayak beberapa waktu setelah mereka cerai, gue pernah mimpi, di mimpi itu gue jadi nyokap gue. Dan gue ngomong ke bokap gue, tapi gue jadi nyokap gue. Dan di mimpi itu ada lagu, gue dengar sebuah lagu, full dari awal sampai akhir. Pas gue bangun, gue tulis liriknya, gue rekam nadanya. Jadi 100% lagu itu dari mimpi. Bukan gue bikin-bikin, bukannya itu yang ada lu itu mimpiin lah. Semuanya dari 100% lagu itu dari mimpi. Lagunya udah keluar setahun yang lalu, judulnya Kembali Padaku. Itu buat kalian yang penasaran, buat lo kalau penasaran lo nonton dan lo dengerin, karena menurut gue lagu itu gila banget. Ada video klip ya? Ada video klipnya, dan gue di video klipnya gue cerita sedikit tentang bokap nyokap, hubungan nyokap dan bokap gue. Jadi dari 10 lagu di album, 1 lagu buat nyokap, 9 lagunya nih buat dia. Banyak banget. Mungkin ada 1 lagu yang bisa untuk 2 dia gitu. Ya. Mungkin. Anjing rame banget dianya. Lu tuh dengan semua kehidupan percintaan lu nih ya. Lu pengen punya anak sih? Tadi gue gak pengen nikah dan gak pengen punya anak. Kenapa? Tadinya kenapa gak pengen nikah dan gak pengen punya anak? Karena gue selalu merasa, dulu gue selalu merasa gue perlu kebebasan itu gitu, yang akan hilang di saat lo nikah gitu. Karena gue dulu sempat punya prinsip, dan sampai sekarang ini prinsip ini masih lo pegang? Masih gue pegang. Gue mau sebandel apapun, seanjing apapun, di saat gue punya pacar, gak apa-apa. Tapi di saat gue udah memutuskan nikah dan ingin berkomitmen untuk menjadi suami seseorang gitu, kalau nikah, gue nggak akan. It's done. Nanti kita bahas soal itu. Gue ada satu hal yang pengen gue debatin ke lo soal itu. Tapi kita sambil ngerokok kali ya? Boleh. Udah nggak bener nih kayak hidupnya. Udah kayak orang bener nih nggak ngerokok nih anjing. Emang kalau misalkan nyalain rokok orang tuh utang ewe? Utang ewe katanya. Berarti yang barusan gue nyalain rokok lo tuh yang lu utang ewe sama gue. Lu utang ewe sama gue. Gue harus ngewe sama lo. Oh enggak, yang dibakar dong yang utang. Iya, gue yang utang ewe sama lu. Iya, kapan? Lu punya prinsip di mana once lo nikah gitu ya, lu bakal berubah total gitu. Gue mau ngedebatin dalam hal saat lu udah punya experience di mana lu gonta-ganti cewek, bahkan lu punya banyak cewek dalam waktu yang sama, itu tuh membuat satu cheating behavior di lu nggak sih? Yes. Jadi kayak lu pertama lu tidak takut ketahuan selingkuh. Paling kalau ketahuan, ya udahlah, karena lu udah berpengalaman banget di situ. Yes. Otomatis kalau nanti lu nikah, mungkin akan bedanya adalah saat lu selingkuh di nikah itu udah ngelanggar hukum gitu kan. Kalau di pacaran kan enggak ya gitu. Nah itu gimana menurut lo? Gue pribadi percaya bahwa semua hal itu memungkinkan. Tapi beberapa hal sih. Semua hal menurut gue membutuhkan proses. Kenapa gue mulai dari 3 tahun lalu, di saat KH gue punya anak, gue mulai memikirkan kalau gue mau punya anak dan gue mau nikah. Dan di saat gue nikah, gue mau komit dengan satu pasangan doang. Dan baru terwujudkan, bukan terwujudkan ya, prosesnya baru dimulai mungkin 1,5 tahun, 1 tahun yang lalu. 3 tahun udah tahu, udah mikir, udah bulet. Nanti gue bakal gini. Tapi baru mulai prosesnya mungkin 1,5 tahun terakhir, 1 tahun terakhir. Proses perubahan itu? Proses perubahan itu. Dan gue sekarang ada di posisi yang sangat berbeda dari dulu. Mau itu dari jumlah bandelnya atau tipe bandelnya. Gue sekarang bisa channel rasa keingin tahuan gue dan penasaran gue ke hal-hal lain gitu. Mungkin kalau dulu bandel cewek, kalau sekarang narkoba gitu. Kalau sekarang narkoba gitu. Gue gak pernah suka sih sama narkoba, entah kenapa. Gue dulu tahu baik bokap gue bandel banget di departemen itu gitu, sampai akhirnya dia berhenti gitu. Dan gue gak pernah tertarik sama narkoba, bandel gue hanya cinta. Cinta ya? Bahkan bukan cewek, gue bilang hanya cinta gitu. Berarti pernah bandel sama cowok juga? Gue pernah penasaran dan coba,
nggak sampai tidur bareng. Ya. Tapi kayak gue segila dan serandom itu dulu, gue kayak coba main-main lah sama cowok atau dimainin gitu. Tunggu. Apa maksudnya itu ya? Jadi gue dari kecil suka banget pijit bener ya, karena biasanya sebulan sekali. Emang 2 ada kali. di dunia ini pijit yang tidak benar? Tergantung profesi lu pengacara atau kalau di dunia pengacara mungkin nggak ada yang pijit yang bener gitu. Terus gue kebiasaan dipijit dari kecil, biasanya kayak nyokap gue panggil yang ibu-ibu, nenek-nenek pijit. Jadi gue emang suka banget dipijit. Satu hari gue, ini mungkin beberapa tahun lalu, 4-5 tahun lalu di Bali, gue lagi nyamperin bokap gue, pengen pijit. Gue naik motor lah berkendara di sekeliling tempat tinggal bokap gue, masuk tempat pijit, disuruh buka baju. Gue kayak masih mikir, ini pijit plus-plus apa pijit bener ya? Gue pribadi enggak against pijit plus-plus dulu, cuman enggak yang suka dan enggak yang nyari, enggak yang kayak nagih, enggak, biasa aja. Gue kayak udah pasrah kalau ini pijit bener, kalau ini ternyata pijit plus, ya udahlah. Ya masuk tiba-tiba masnya masuk cowok, dia pakai kain, gue inget banget. Terus gue kayak, anjing ini pijit plus-plus cowok nggak ya? Gue jadi mikir lu di netting tuh di situ. Gue udah kayak, aduh ini pijit plus-plus cowok nggak ya? Gue kira at least pijit plus-plus perempuan terabisnya wanita gitu kan, kayak aduh cowok masuk lagi, udah buka baju. Gilanya gue kayak, ya udah cobain kali gue suka cowok apa enggak ya. Dan yang tainya waktu itu, lu kenapa mau nyobain bang? karena gue serandom dan segila itu dulu gitu. Yang gilanya gue kayak, yaudah cobain deh, cari tahu gue suka cowok apa enggak nih. Akhirnya dipijit segala, tiba-tiba tanpa konsen gue, dia menyentuh barang pribadi gue. Dan gue kayak kesel banget karena dia nggak ngomong apa-apa, si terapis laki-lakinya. Langsung dipegang, gue kayak, ya pokoknya singkat cerita kejadian, bisnisnya kelar. Terus gue lagi di motor, gue kayak, Tuh, belum sampai itu. Dia pegang barang pribadi lo. Barang pribadi gue dipegang, gue selama proses Dipegang dong, maksudnya gitu doang. dilanjutkan dengan tangan mas-masnya sampai keluar. Selama proses gue tutup mata, gue nggak berani buka mata karena gue takut kalau gue buka mata gue akan muntah atau jijik gitu. Pokoknya pas kejadian gue cabut di motor, gue kayak anjing, gue nggak suka sih cowok sih. Dah. Semenjak Nggak, kok bisa berdiri? waktu itu, menurut gue lu pun tutup mata, dipegang sama cowok di area, di situasi kamar gitu. gelap dingin, ada kayak musik pijit kayak Refleksi. ya refleksi gitu, minyakan gitu kan, jijik sih dengernya buat orang yang straight kayak lo atau kayak gue mungkin kayak. Cuman gue nggak ada masalah dengan orang-orang yang gay atau yang lesbian atau bi. Cuman gue pribadi gue tahu gue straight. Cuman di waktu itu beberapa tahun yang lalu itu gue ingin make sure gue suka atau enggak. Gue punya ketertarikan atau enggak, ternyata enggak. Pas lo pulang di motor kayak, pas di motor gue kayak, gue nggak suka laki. anjing gue nggak mau sih lagi sih kayak gitu. Lu total udah bikin video klip tuh kan ada banyak sebenarnya. Yes. Tidak sedikit semuanya tuh ada ada talent perempuan ya. Tapi ada satu hal yang menarik menurut gue. Apa tuh? Tapi ini gue nanya ya. Ada satu video klip yang gue tonton, itu video klipnya bahkan bikin lagunya sama Cinderella. Yes, mantan gue. Mantan lo? Mantan. Berarti gara-gara tuh video klip atau sebelum? Nah, kita udah pacaran mungkin kayak Pas video klip itu udah lagi pacaran? Akhirnya bikin lagu bareng. Nah, pertanyaan gue. Dia penyanyi ya? Dia suka banget nyanyi dan suaranya bagus banget. Tapi secara profesional mungkin karena dia nggak pernah ngeluarin. Dia beauty kan? Dia pernah featuring di lagu orang lain yang emang udah ngeluarin. Jadi dia pernah featuring di penyanyi lain, di lagu penyanyi lain. Tapi dia sendiri belum pernah ngeluarin lagunya dia sendiri. Iya. Dan itu pertama kali sama lu? Dan itu pertama kali mungkin kita nyanyi bareng. Lu pacarannya pas di lagu itu atau sebelum itu udah? Sebelum itu udah pacaran. Semenjak lagu itu keluar jadi manggung bareng, jadi nyanyi bareng. Ya. Tapi ternyata hubungannya tidak bekerja, tidak baik. work out. Gue cuma bisa berharap yang terbaik buat dia. Semoga dia juga bisa berharap yang terbaik buat gue. Cuman dia salah satu orang yang gue seneng banget kalau lagi bareng sama dia, karena tiap kali kita bareng terus kita masuk ke sebuah ruangan, udah pasti ruangannya kayak nyala, senyala-nyala. Energi kita tuh kayak gitu. Oh, ketemu. Energi itu ketemu banget. Iya. Cuman mungkin di saat nggak ada orang lain, di saat kita berdua doang, justru
bisa tercipta energi-energi yang gak seterang dan gak semenyala itu, dan malah negatif. gue nggak bisa bilang negatif juga, cuman berbeda aja dari yang di saat kita lagi di depan teman-teman kita, di depan orang-orang banyak. Cuman gue bisa bilang di waktu itu kita cinta banget sama satu sama lain. Cuman yang namanya hubungan, yang namanya hidup ya kalau nggak jalan ya udah. Dan ya tapi seru sih waktu itu sih. Gue bisa bilang itu adalah waktu-waktu yang seru banget. Selalu semua hubungan-hubungan gue di masa lalu gue syukurin banget, gue ambil baiknya, gue buang jauh-jauh buruknya, jadiin pelajaran. Karena menurut gue itu yang bikin gue gitu, yang bikin diri gue menjadi diri gue sendiri. Kumpulan dari memori-memori itu barengan sama orang lain. Tiap kali gue bareng sama siapa dulu, gue menjadi orang yang seperti apa. Beda-beda. Gue tipe orang kayak gitu. Gue tipe orang yang di saat gue lagi berhubungan sama siapa, gue akan menyesuaikan dengan pasangan gue, dan gue akan menjadi orang yang berbeda di saat gue capek gak sih, Ben? Capek, iya. Tapi di saat yang bersamaan seneng juga, karena gue bisa merasakan banyak banget. Tapi di saat gue bisa bilang gitu, berarti gue bisa, sama aja kayak gue bilang, gue bisa senang banget, tapi gue bisa sedih banget, bisa hancur banget juga. Itu menurut gue adalah resiko yang gue ambil di saat gue mengetahui gue orangnya seperti apa, dan gue capek banget sih, gue ngebayangin. Kejar rasa itu untuk tetap jadi diri gue sendiri. Emang gue tahu konsekuensinya banyak, cuman senangnya banyak banget juga, memorinya banyak banget. Gue nggak pengen bilang positif apa negatif, seru apa enggak, sedih apa enggak. Menurut gue semua campur aduk. Menurut gue di saat lu pengen seneng, lo harus mau sedihnya equally juga. Di saat lo mau seru-seruannya, lo harus mau bosennya equally juga gitu. That's why mungkin itu berhubungan sama pekerjaan lu juga kali ya. Maksudnya dari musisi ke fashion stylist tuh, itu kan dua hal yang berbeda ya? Yes. Capek kan sebenarnya? Capek banget. Di saat yang bersamaan lu harus berpikir tentang musik, saat yang bersamaan lu harus berpikir tentang klien fashion lu. Yes. Lu pernah semiskin apa sih? Semiskin apa? Rekening gue 300 rupiah lah. Oh, itu miskin banget sih. Tapi itu kurang apa ya? Yang lebih realistisnya mungkin kayak sesimpel duit gue 200.000, transferan selanjutnya 3 minggu ke depan. Wow. Nggak, tapi ini pada saat lu berkarir loh. Maksudnya bukan pada saat lu kuliah nih. Ini di saat pandemi. Separah itu. Gue punya tabungan tadi. Tabungannya ludes karena masalah keluarga. Gue benar-benar mulai dari nol lagi. Sempat nggak ada kerjaan beberapa bulan. Makanya salah satu jalan keluar yang smart dan yang cocok dengan passion gue adalah gue jadi fashion stylist. Karena itu hal yang gue suka, dan di waktu itu musik lagi tidak menghasilkan. Dan ternyata hal itu bisa dimonetisasi gitu ya. Dan ternyata menjadi seorang fashion stylist, fashion consultant bisa menciptakan jalur yang baru buat gue. Even lu nggak punya. Bisa menghasilkan juga buat gue. Even lu nggak punya. Itu kan based on passion lu aja berarti kan. Yes. Lu nggak punya background studi status atau apa gitu. Sama sekali nggak ada. Tapi orang bisa percaya sama lu soal fashion lu gitu. Ya mungkin karena memang mungkin di Instagram lu itu kayak jadi porto lu aja sebenarnya kan. Instagram lu gitu. Jadi kayak gue ngeliatnya anjing Ben asik deh nih fashionnya gitu. Gue pengen deh gitu. Kayak gitu kali ya? Iya. Itu salah satu ya bener lu bilang portfolio gue, orang kayak tahu gue nggak pernah kuliah fashion, nggak pernah kuliah desain. Cuman akhirnya gue menjadi fashion stylist, dan gue sampai sekarang pun nggak pernah kayak gue sekarang jadi stylist loh. Kalau mau kerja bareng sama gue, kontak gue ya, atau kontak manajer gue. Nggak pernah selama ini, sejauh ini selalu by word of mouth dari semua orang-orang yang gue pernah kerja bareng dan senang, puas gitu. Selalu kesebar di area-area dari cara-cara seperti itu gitu. Hidup lu kan berarti itu cukup bebas ya? Cukup bebas kan? Maksudnya terlepas dari apapun, kebetulan banget kayaknya bokap nyokap lu tuh nggak ngekang lu gitu ya? Nggak yang kayak ngatur banget gitu kali ya? Nggak pernah sih, dari kecil gue nggak pernah diatur, dimarahin, nggak boleh gini. Nggak pernah. Even lu bikin salah? Itu stop di SD mungkin. Masuk SMP semua gue dibebasin, terserah mau ngapain, mau nginep, mau minum, mau apa, terserah. Tapi kalau kenapa-napa tanggung jawab sendiri. Bokap gue selalu ngomong dan selalu ngingetin itu. Terserah lo mau ngapain, tapi kalau misalkan lo kenapa-napa,
gue akan ada buat lo, kata dia. Cuman gue gak akan kelarin masalah lo harus kelarin sendiri. Itu membentuk lo, hal itu membentuk lo, terus sebenarnya ngerusak lo. Kebebasan yang bener-bener bebas. Menurut gue ngebentuk dan ngerusak itu nggak sesimpel proses. Prosesnya nggak sesimpel itu gitu. Bisa jadi pembentukan dan pengerusakan itu terjadi di hal yang sama dan berbarengan gitu. Dan akhirnya membentuk lo menjadi sekarang. Dan akhirnya lo berubah menjadi lo yang versi yang udah diubah gitu. Tapi kan banyak orang tuh dikasih kebebasan gitu ya. Tapi kebablasan gitu. Nah maksudnya banyak gitu ya orang, yaudah lu dikasih bebas, lu mau ngerokok, lu mau apa, ada yang ujung-ujungnya dia narkobaan sampai jadi jangki bertahun, gue lah contohnya. Tapi kebetulan puji Tuhannya udah sembuh gitu. Cuma 12 tahun tuh gue kebablasan. Lama juga. Lama, lumayan lama, dan tuh lumayan heavy tuh yang gue pakai. Nah maksud gue, ada nggak akhirnya kebebasan yang menjadi kebablasan nih buat lu? Gue selalu gue selalu memiliki batasan yang gue set sendiri. Sebandel-bandelnya gue, sebebas-bebasnya gue. Kebablasan mungkin 1-2 kali di ranah percintaan gitu menurut gue. Ya mungkin yang sebenarnya juga nggak kelewatan-lewatan banget ya. Cuman gue selalu punya batasan di mana gue nggak mau melakukan hal buruk ke orang lain. Ya. Jadi gue selalu sebebas-bebasnya gue akan selalu tahu gue nggak boleh melampaui batas-batas ini yang nanti akan membuat gue kebablasan gitu. Ya. Gue selalu tahu kebebasan gue pasti ada konsekuensinya juga. Ya. Dan konsekuensinya nanggung gue sendiri. Ya. Jadi kalau gue nggak mau konsekuensi tertentu, ya gue harus tahu batasnya tuh ada di mana. Berarti poinnya lu harus tahu batasan lu. Yes. Sehingga saat lu ada kebebasan, lu nggak kebablasan gitu. Yes. Dan tiap orang batasannya beda-beda. Dan kebebasan yang dikasih ke lu aja oleh kehidupan ini beda-beda gitu. Ya. Ranahnya beda-beda, jangka waktu kebebasannya juga beda-beda. Dan yang jelas batasannya buat tiap orang, buat lu, buat gue, buat kalian gitu. Pasti beda-beda. Beda-beda, betul. Ada gue punya temen tuh dia kebebasannya, dia punya sisi kebebasannya lah gitu ya. Terus terakhir gue bilang kebablasannya permanen tuh nggak gara-gara apa? Kenapa? AIDS. Gitu. Ada lagi temen gue, dia bebas banget. Terakhir diputus 18 tahun penjara. Oh iya? Gitu. Ada. Artinya kan itu menjadi satu kebebasan yang bablas. Itu mungkin itu yang gue sebut dengan konsekuensi gitu. Iya. Dan konsekuensinya pun akan berbeda-beda gitu. Misalkan buat lo, misalkan lo di penjara, itu nggak cukup buat lo. Iya. Ntar misalkan amit-amit lo kena sesuatu yang lebih parah, oh ternyata itu batasan konsekuensi yang buat lo udah muak banget, udah nggak bisa lagi sampai bikin lo kayak, oke, gue harus set batasan gue nih, gue harus gak boleh kebablasan lagi nih, karena gue nggak suka dan gak bisa hidup dengan konsekuensi ini misalkan. Oke lah, thank you banget Ben. Ntar mungkin kita bakal banyak ngobrol, atau mungkin nanti Anda yang jadi hostnya. Mungkin nih. Kayak gue gak bakat jadi hostnya. Gitu. Gue dari tadi gak ngeliat ke kamera juga, gue fokus ke lo ya, udah. Kayak bagus lo jadi hostnya sih. Thank you lo buat obrolannya. Iya, thank you banget bro. Siap. Thank you. Oke.